Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lanang Bapak Mukas Absen 12. Dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai LSTM atau Long Short Term Memory, yang merupakan satu algoritma AI yang cukup penting di dunianya, di deep learning. Eh, Kalau kamu pernah dengar soal RNN, atau Recurrent Neural Network, kalau salah ya. LSTM adalah fungsi adalah versi yang lebih canggih. Mari kita bahas dari awal hingga contoh aplikasi di dunia nyata. Dalam dunia nyata, banyak data yang memiliki urutan. Misal deretan kata itu dalam sebuah kalimat atau paragraf, lalu perubahan suhu dari waktu ke waktu, pergerakan harga saham atau gelombang suara kan berubah-ubah. Untuk memahami data seperti ini, kita tidak bisa hanya melihat titik datanya secara individual. Kita perlu melihat konteks, bagaimana data saat ini dipengaruhi oleh data sebelumnya. Itulah mengapa pada awalnya RNN atau Recurrent Neural Network diciptakan. Mereka dirancang untuk mengingat informasi sebelumnya dan menggunakan ingatan itu untuk memahami input yang baru. Namun RNN memiliki kelemahan besar pada waktunya. Mereka kurang bisa menyimpan ingatan dalam jangka panjang secara efektif. Dalam praktiknya, ketika kita melatih RNN dalam menggunakan data panjang, gradien yang dibutuhkan untuk mempengaruhi bobot bisa menjadi sangat kecil. Ini disebut vanishing gradient problem. Akibatnya, informasi dari waktu jauh sebelumnya menjadi tidak relevan atau hilang, padahal bisa saja sangat penting. Bayangkan kamu membaca sebuah kalimat panjang, mana di kata terakhir mungkin bergantung pada kata pertama, ya kan? Kayak soal matematika gitu. RNN justru cenderung lupa konteksnya pada awal itu. Itulah keterbatasan. Untuk mengatasi solusi itu, para peneliti mengembangkan LSTM, ya kan? Long Short Term Memory. Ini adalah jenis khusus dari RNN yang memiliki kemampuan menyimpan informasi dalam waktu yang lama. LSTM diperkenalkan oleh Sepp Hochreiter dan Jürgen Schmidhuber pada tahun 1997 dan sampai saat ini masih digunakan secara luas di berbagai aplikasi seperti pemrosesan bahasa alami, produksi cuaca, bahkan terkadang di dalam kendaraan otonom. LSTM menggunakan struktur internal yang memungkinkan model untuk mempertahankan informasi penting dari waktu ke waktu, sambil membuang informasi yang tidak relevan untuk efektivitas. Arsitektur LSTM dirancang sangat cermat agar bisa menyimpan, memfilter informasi yang baik. Setiap unit LSTM memiliki empat komponen utama. Yang pertama itu ada cell state. Ini adalah untuk memori utama dari unit LSTM, bisa dianggap sebagai jalur informasi utama yang berjalan sepanjang waktu. Kedua, ada forget gate. Bagian ini menentukan informasi mana yang harus dibuang untuk menjaga efektivitas. Ketiga, input gate, untuk menentukan informasi baru apa yang ditambahkan dalam sel. Dan keempat, ada output gate-nya, ya. Mengontrol informasi mana yang akan dikirimkan sebagai output pada time step dari saat itu. Gate ini dikendalikan oleh fungsi aktivasi sigmoid dan tan. Sigmoid menghasilkan nilai antara 1 dan 0 yang bisa diartikan sebagai seberapa besar kita akan buka gate tersebut. Sedangkan tan digunakan untuk mengatur nilai yang baru akan dimasukkan. Dengan adanya mekanisme ini, LSTM akan menjadi sangat fleksibel dalam kapan harus menyimpan, membuang, dan mengeluarkan informasi. Kita bisa bayangkan dengan saat kita membaca novel, manga, terserah ya. Forget gate itu saat kamu memutuskan untuk melupakan sesuatu yang gak penting. Misal ada NPC yang nongol sekali, lalu gak nongol lagi, itu kan terlupakan ya. Input gate itu kamu menyimpan apa-apa yang penting, main story-nya, konflik utamanya, nama karakter utamanya, ya kan. Output gate itu bisa kamu gunakan saat temanmu bertanya, atau kamu cerita gitu, kamu cerita ke temanmu
tentang apa yang kamu baca, apa yang kamu baca, ya, yang kamu sampaikan itu menurut pasti yang penting-penting kan, tanpa menceritakan yang nggak penting. Misal NPC yang nol sekali itu kamu pasti udah lupa kan menceritakan. Itulah kekuatan LSTM yang bisa menyaring informasi dengan cara cerdas dan hanya menyimpan yang relevan, membuang sisa. Ini membuatnya sangat efektif dalam konteks jangka panjang. Untuk aplikasinya, ada contohnya. Pertama yaitu Natural Language Processing, seperti penerjemah otomatis. Untuk contohnya sering digunakan misalnya Google Translate, Speech Recognition, Chatbot mungkin. Juga ada prediksi time series yang digunakan untuk prediksi cuaca, pergerakan saham, permintaan dasar, dan sebagainya. Generative model, karena LSM juga dapat digunakan untuk membuat musik otomatis atau puisi berdasarkan pola-pola tertentu. Juga untuk sekarang misalnya itu mobil listrik, beberapa mobil zaman sekarang itu kan bisa self driving gitu kan. Untuk menganalisis aliran dan data sensor, LSTM juga beberapa kali dipakai di situ. Dan tentu saja untuk setiap teknologi, setiap benda, setiap hal itu mesti ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan LSTM, mampu menyimpan memori dalam jangka panjang. Kegunaan utamanya sangat cocok untuk data yang berurutan atau time series yang sering terjadi, dan dapat mengurangi efek vanishing gradient secara signifikan. Namun tentu saja ada kekurangannya. Cukup kompleks untuk pelatihan yang lambat. membuatnya pelatihan lambat karena sangat kompleks membutuhkan lebih banyak daya komputasi dibandingkan model feed forward biasa. Dalam kasus modern, LSTM mulai digantikan oleh arsitektur yang lebih canggih seperti transformer yang lebih efisien dan akurat. Demikian penjelasan tentang LSTM. Semoga penonton dapat memahami tentang cara kerja LSTM, mengapa begitu penting dalam deep learning. Kalau lebih tertarik, setelah ini saya akan kasih demo menggunakan kode Python sederhana. Oke, ini dia kode Pythonnya. Di sini kita pakai data dummy 100 sampel, dengan masing-masing sampel memiliki 10 langkah waktu. Di setiap langkahnya ada satu fitur. Ini seperti memberi model data satu angka dimensi. Untuk modelnya sendiri kita menggunakan sequential. Artinya layer-layer model disusun berurutan, dan satu layer berisi 50 unit dan satu layer lagi yang memberikan output akhir berupa angka 1 dan 2. Lalu untuk inputnya inputnya menunjukkan setiap input memiliki panjang urutan 10 dengan satu fitur per timestamp. Layar LSTM di sini terdapat layar LSTM yang berfungsi untuk mempelajari pola urutan data. 50 neuron berarti model memiliki 50 unit memori yang bisa belajar menangkap informasi dari data sebelumnya. Dan satu lagi ada layar dense lagi. Itu bagian satunya tadi sesuai yang saya omongkan. Ini layar terakhir yang kita pakai untuk melakukan klasifikasi biner. Dalam hasilnya ini harusnya 1 dan 0. Pakai gunakan activation point. Lalu kita compile ini binary cross entropy, karena tugasnya adalah klasifikasi biner. Optimizernya adalah Adam, yang sangat umum dipakai karena cepat dan efisien. Lalu di sini model fit dilatih selama 5 epoch dengan 10 sampel dalam setiap batch-nya. Artinya setiap model memiliki 10 data sekaligus sebelum memperbarui bobotnya.
Berikut outputnya bisa dilihat ya. Berhasil. Saya run dulu agar memastikan tidak ada error. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat membantu memahami dalam pembelajaran AI di Learning. Terima kasih.